Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke pembahasan market kripto ya. Nanti kita bahas secara makronya dan Bitcoin juga Ethereum ya, secara altcoin ya. Untuk BTC hari ini diperdagangkan di level 41914 ya, turun 0,86%. Dia nggak berhasil ini ya, break dari upperland dari uptrend channel yang bagian kedua ya guys ya, ini ya nggak berhasil ya, ditekan lagi ke bawah, cuma masih dalam periode uptrend channel ya guys ya, dan dia juga masih di atas dari Fibonacci 0382 ya gitu. Untuk target selanjutnya ini Fibonacci 0,5 ya, 0,5 itu di level 47 ya guys, 47106 ya, next targetnya ya guys ya, 47106, 47100 lah ya untuk target BTC selanjutnya setelah dia break dari 0382 ya Fibonacci. Untuk status RSI ini masih dead cross, cuman masih area oversold ya di sini. MACD-nya ini dead cross juga. Weekly-nya kita lihat, weekly-nya ini golden ya untuk MACD. Status RSI ini dead cross, jadi cenderung masih akan melemah ya guys. Cuman saya pikir sih pelemahannya sih terbatas ya guys, karena udah masuk area oversold. Selain itu juga sorry. Selain itu terlihat juga volume juga kecil ya guys ya, ini kecil guys ini, volume transaksi penurunan, volume sellernya itu kecil ya guys ya, jadi nggak terlalu signifikan berpengaruh ya kalau saya pikir ya. Jadi hanya terbatas sampai di ini ya, di Fibonacci 0382 ya guys ya, di level, kalaupun dia koreksi ya, di level 39750 ya, bisa antri di situ ya kalau mau masuk ya guys ya, 39750. Nah, saya juga ini saya pikir juga untuk di pekan depan juga nggak akan sampai di level itu ya guys ya, karena ini semakin mendekati dari ini ya, target dari Bitcoin Spot ETF ya, diajukan BlackRock ya di Desember ya guys ya, Desember, di Januari tahun depan ya guys. Jadi sentimennya masih positif ya untuk itu. Jadi kalaupun ada koreksi pun juga koreksinya itu nggak akan dalam ya guys ya, minor aja saya pikir. Itu hanya terbatas sampai di support terkuatnya aja. Jadi nggak akan benar-benar di dump gitu ya untuk Bitcoin. Apalagi ini udah oversold ya untuk RSI. Jadi trennya sih dalam 2 pekan ke depan sampai akhir tahun, penutupan tahun sih akan cenderung positif ya. Strateginya buy on weakness ya. Jadi jika dia ditekan sampai level Fibonacci 0382 ya, di level 39 sekitar 700-an lah ya, 9750 masuk kalau dia sampai ditekan ke level segitu. Oke, selanjutnya ya kita lihat ETH ya. Dimana untuk ETH sendiri ini di 2214 ya, turun 0,6%. Ini juga sama ya, dead cross untuk MACD maupun status RSI, cuman ini udah sama juga Bitcoin ya, masuk area oversold ya untuk status RSI. Sedangkan untuk weekly-nya kita lihat, weekly-nya ini golden cross, MACD, status RSI ini dead cross. Nah, untuk Ethereum sebenarnya masih ketinggalan ya dari Bitcoin ya. Jadi dia masih di bawah dari level Fibonacci 0382 ya guys ya. Nah, untuk Ethereum sendiri ini masih dalam periode ini ya, periode uptrend channel, dan sekarang menyentuh level lowerland dari uptrend channel. Jadi kesempatan ya guys untuk kalau mau masuk, apalagi di area oversold ya untuk status RSI-nya.
yang daily. Jadi saya pikir ini akan mantul lagi ke atas ya untuk ETH ya. Begitu untuk level lowerland ya dari channel ini. Nah, ini dia minta lowerland ini kesempatan masuk ya, buy on weakness karena ini dalam periode naik atau uptrend channel. Jadi itu, selain itu juga saya rasa juga area oversold di cenderung nanti akan mantul lagi ke atas ya, untuk ETH dalam satu pekan ke depan. Jadi buy sekarang ya guys ya untuk ETH. Kalau mau ambil posisi jangka pendek, masuk sekarang, nanti begitu ada pantulan exit dulu ya gitu. Jadi exitnya juga bisa pasang target agak tinggi ya, mungkin di atas middle line ya dari uptrend channel ya guys ya, bisa exit dulu gitu. Oke, setelah untuk ETH ya, kalau dia berhasil di break ya untuk level 382 itu di level 2394 ya guys, itu level resist atau ini ya, Fibonacci terkuatnya di Fibonacci di 0382 ya guys ya, itu di level 2394. Sedangkan untuk kalau dia benar-benar berhasil break up ya di atas level 0382, dia akan menuju level ke setengah itu di targetnya di 2863 ya guys ya untuk harganya. Jadi saya pikir nih ETH masih ada potensial untuk untuk melanjutkan tren kenaikannya, apalagi dia masih lagging ya dibanding dengan BTC ya, karena BTC sudah di atas dari Fibonacci 0382 ya. Itu saya pikir untuk ETH. Jadi buy on weakness ya strateginya. Selanjutnya ada ini ya, secara total market ya. Dimana untuk sekarang di level 1,54 triliun dolar ya guys ya untuk market kripto ya. Sedangkan untuk kita lihat untuk MACD maupun saya rasa ini dead cross ya. Weekly-nya kita lihat dead cross untuk seri MACD-nya golden. Nah, kita lihat untuk ininya ya, untuk candle-nya sendiri ini, candle-nya dia nggak berhasil break ya dari upperline dari uptrend channel yang kedua. Dia terus ditekan turun. Cuman ini saya pikir sih karena dia saya rasa sudah masuk area oversold, jadi tekanan sih saya pikir yang terbatas ya di pekan ini ya guys ya. Jadi hanya terbatas sampai di level ininya ya, support terkuatnya ya guys ya. Jadi untuk supportnya itu di 4,9 triliun dolar ya guys ya itu. Jadi saya pikir ini pelemahannya minor ya untuk market secara total, karena cenderungannya sih masih akan dalam periode tren naik. Jadi begitu menyentuh level 1,49 triliun dolar bisa masuk ya guys untuk melakukan pembelian itu. Jadi pelemahannya ini akan minor ya untuk market secara total. Dalam tren jangka panjang masih akan naik ya, mengikuti pola uptrend channel ini. Tuh, selanjutnya yang terakhir ya, ada altcoin ya, pasar altcoin. Dimana untuk altcoin ini sekarang di level 459 ya, 459,8 bilion dolar ya guys ya, miliar dolar ya, turun 0,8%. Nah, ini dalam ini ya, periode rising wedge ya guys ya, ini di atas upper line dari rising wedge. Jadi untuk untuk market altcoin ini secara total nih terlihat dia masih ini ya, saya pikir dalam pekan depan akan ada koreksi minor ya guys ya untuk altcoin, pasar altcoin.
Jadi koreksi minornya pun itu juga saya pikir terbatas saja ya, sampai di level ini. Saya pikir terbatas sampai level ini ya guys ya. Ini di garis lower lingkar kita bisa tarik garis ini seperti ascending triangle ya guys. Ini kita anggap sebagai upper line dari ascending triangle. Jadi terbatas sampai ini aja, sampai garis ini aja ya untuk tren penurunan. Habis itu untuk pergerakannya akan mantul lagi ke atas. Jadi beyond weakness ya. Jadi kan dia mencapai di level lower line ini ya guys ya. Itu jadi untuk pasar altcoin ini akan masih kena tekanan minor ya dalam 1 pekan ke depan. Oke, saya pikir itu ya guys ya untuk market crypto di kita bisa update ya di pekan ini. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.